Indah Tuhan siapkan cemerlang buat kita semua. Karena iman kita akan percaya akan setiap janji Tuhan yang selalu dan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Bahwa kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil
sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita mau nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Percaya dengan iman kami bangga memiliki Allah yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini kami ada, kami kuat, kami sehat, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Segala yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami ini Tuhan tetap Engkau memberkati. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Bahkan hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman-Mu. Jemaat yang sudah hadir, bahkan masih dalam persiapan dalam perjalanan, Tuhan juga menolong mereka, menuntun langkah mereka bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan tetap bangkit berdiri. Ya. Pagi ini kita mau nyatakan iman kita, ya, bahwa Tuhanlah satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kita, dan Tuhanlah satu-satunya yang patut kita agungkan, kita muliakan. Dunia boleh berguncang, tetapi satu hal, bahwa tempat perlindungan yang tidak akan pernah tergoncangkan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya.
Silahkan boleh. Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kami tidak akan takut. Selama Engkau beserta dengan kami Tuhan, kami tidak takut. Kami tidak akan takut karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Kami tidak akan takut karena kami tahu sepanjang hidup kami Engkau bersama dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan takut Tuhan, karena firman-Mu, janji-Mu selalu Engkau genapi dalam kehidupan kami Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus karena kami tahu siapa yang menyertai kami. Kami tidak akan bimbang Tuhan, karena kami punya Engkau, Allahku yang kupercaya. Sebab Engkau Allahku, Engkau
Terima kasih untuk setiap kesempatan kebaikan yang ada sampai saat ini Tuhan. Kalau sampai saat ini kami ada, kami hidup hanya karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Biar setiap kami yang masih bernafas ini Tuhan terus memuji Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pujian kami, setiap kata-kata kami, setiap hari, setiap waktu, biar menjadi dupa yang harum, yang boleh menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang lain, menyenangkan orang sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar setiap apa yang kami katakan, kami ucapkan, itu yang menjadi isi hati Tuhan, itu yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang menjadi mau Tuhan pada pagi hari ini. Jadikan setiap kami menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap ditabur kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan benih itu boleh bertumbuh Tuhan, tidak lalu begitu saja, tapi boleh berbuah, mengubah setiap hidup kami, sampai hidup kami serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada haleluya, ada sukacita pagi hari ini. Yang ada sukacita tetap beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Terlebih terima kasih kepada Tuhan kalau sampai saat ini saya masih hidup ada di tempat ini. Ya, banyak saudara-saudara kita telah dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, jemaat di tempat ini, kekasih-kekasih kita, teman sepelayanan, saudara kita, Bapak Ibu. Kalau pagi hari ini kita masih ada hanya karena kasih, karena kebaikan Tuhan. Gunakan waktumu untuk Tuhan, Bapak Ibu. Ya, sebetulnya saya saat ini juga rasanya nggak punya kekuatan, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan ya. Beberapa bulan yang lalu istri saya sampai tidak mau dia berdiri lagi untuk melayani Tuhan. Rasanya nggak punya kekuatan. Tapi minggu yang lalu Bapak Gembala WA saya, kasih tema saya, bisa melayani, tetap setia, Bapak Ibu. Suatu judul yang luar biasa, Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu kita bisa tetap setia waktu kita dalam zona nyaman, ya. Waktu kita berkecukupan, ya. Waktu kita punya segalanya, Bapak Ibu. Apakah pagi hari ini, Bapak Ibu, kita masih tetap setia, Bapak Ibu? Saat kita nggak punya apa-apa, mungkin waktu engkau makan aja nggak bisa, Bapak Ibu. Banyak orang di sekeliling kita ketakutan, kesulitan, bahkan sudah nggak punya harapan. Saya sering dengar di radio Andika banyak orang yang bunuh diri, Bapak Ibu. Di Blitar orang tidur di kereta api dia terlindas. Di Pulau Sari ada saudara teman kita yang gantung diri. Banyak orang yang bunuh diri ketakutan, sudah nggak punya kekuatan, Bapak Ibu. Tapi bila pagi hari ini, Bapak Ibu, kita tetap setia, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Mau, Bapak Ibu? Ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena ini penting sekali, Bapak Ibu. Tanpa kesetiaan kepada Tuhan kau nggak pernah kuat, nggak pernah tetap berdiri teguh. Saya rindu jemaat di tempat ini kita tetap berdiri teguh seperti tema kita pada pagi hari ini. Tetap setia. Ya, mari kita baca ayat emas kita di dalam 1 Korintus 15. Next berikutnya. 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak waktu masa sulit, krisis seperti saat ini, Bapak Ibu, berapa banyak seringkali kita tidak bisa berdiri teguh, Bapak Ibu. Seringkali kita nggak punya kekuatan, bahkan seringkali kita goyah. Apalagi, Bapak Ibu, kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Mikir pekerjaan, mikir pelayanan aja rasanya susah, Bapak Ibu. Ini bukan hanya pengusaha, Bapak Ibu. Banyak hamba-hamba Tuhan pun juga yang nggak bisa makan, Bapak Ibu, saat ini. Sudah nggak ada ibadah, ya, nggak pernah ketemu dengan jemaatnya. Mungkin nggak terima persepuluhan, nggak terima persembahan, makan aja sulit. Begitu juga pengusaha, pandemi berkepanjangan, ya.
Saat ini nggak mudah Bapak Ibu untuk kita tetap berdiri, untuk kita nggak goyah, untuk tetap giat dalam melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan aja puji Tuhan Bapak. Tapi firman Tuhan pagi hari ini ajarkan di masa krisis ini, di masa sulit ini, kau tetap berdiri teguh, tidak goyah dan apa? Tetap giat. Bukan hanya melayani, tapi tetap punya spirit, punya semangat melayani. Tetap giat Bapak Ibu melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Justru saat kita tidak bisa melayani, itulah saat tepat kita melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak justru waktu sulit masa krisis, justru kita tinggalkan Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini ajarkan Bapak Gembala berikan, tetap setia. Amin Bapak Ibu. Sekalipun engkau nggak bisa makan, sulit makan. Sekalipun engkau sudah mengalami kesulitan, mungkin kau mengalami sakit penyakit, mungkin kau nggak punya kekuatan Bapak Ibu. Apakah engkau tetap setia? Apakah engkau mau tetap melayani? Apakah engkau tetap mau menjadi jemaat yang setia? Karena kesetiaan kepada Tuhan itu penting. Kalau engkau nggak bisa setia kepada Tuhan, pasti engkau nggak bisa setia kepada keluargamu, engkau nggak biasa setia kepada pasanganmu, engkau nggak bisa setia pada gereja lokalmu, engkau nggak bisa setia kepada siapapun. Karena itu memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Ini dasar yang penting Bapak Ibu, supaya engkau tetap kuat, tetap tegar di masa yang sukar Bapak Ibu. Ya. Next berikutnya. Bisa dikeluarkan Pak. Ternyata Bapak Ibu ya, kata setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu artinya berpegang teguh ya, patuh, taat, punya teguh hati ya, punya keteguhan hati Bapak ya. Ternyata orang yang setia itu orang yang punya komitmen. Berapa banyak Bapak Ibu waktu kita menghadapi kesulitan krisis, seringkali kita sudah nggak punya komitmen. Tapi orang yang setia, orang yang tetap punya komitmen, tetap berpegang teguh, tetap taat, tetap punya keteguhan hati Bapak Ibu. Saya nggak tahu saat ini Bapak Ibu di masa yang sulit ini, apakah engkau masih punya keteguhan hati, tetap setia, tetap patuh, tetap taat. Bahkan kata kesetiaan ada unsur tunduk, rendah hati dan kesediaan diri Bapak Ibu. Apakah di masa yang sulit ini kita tetap punya penundukan Bapak Ibu? Apakah kita tetap rendah hati? Apakah kita tetap punya kesediaan diri Bapak Ibu? Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Kita mau belajar pagi hari ini Bapak Ibu dari jemaat di Smyrna dan Raja Daud Bapak Ibu ya. Captionnya nggak bisa keluar ya. Kita melihat Bapak Ibu ya di dalam kitab Wahyu ya, jemaat di Smyrna bukanlah jemaat yang kaya Bapak Ibu ya, jemaat yang berkekurangan ya, jemaat yang mengalami banyak krisis, banyak masalah dalam hidupnya Bapak Ibu ya. Dia mengalami tekanan, mengalami fitnah Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan ya, kita melihat jemaat di Smyrna ini Bapak Ibu, sekali berkekurangan ya, dia mengalami krisis dalam fitnah Bapak Ibu. Tapi dia tetap kuat, bahkan di dalam Wahyu 2 ayat 10 katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Amin Bapak Ibu. Apakah engkau dalam krisis, dalam kesulitan engkau mau tetap setia? Kita mau belajar jemaat di Smyrna Bapak Ibu, dalam fitnah, dalam tekanan, dalam kesulitan Bapak Ibu. Tapi jemaat di Smyrna tetap menjadi jemaat yang taat, jemaat yang tetap setia sampai mati. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Amin. Mau jemaat yang setia, kita tetap setia sampai mati Bapak. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kita mau belajar seperti jemaat di Smyrna, sekalipun dalam tekanan, dalam kondisi apapun, kita mau tetap setia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Waktu engkau terus giat dalam melayani Tuhan, tetap berdiri teguh, jangan goyah dalam hidupmu. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, apapun tekanan dalam hidupmu Bapak Ibu. Gak mudah Bapak Ibu ya. Saya saat ini mengalami krisis yang luar biasa Bapak Ibu ya. Pandemi berkepanjangan membuat saya sudah tidak lagi mampu membayar bunga Bapak Ibu.
Saya harus menyerahkan semua aset-aset saya Bapak Ibu. Bahkan rumah yang saya tempati pun saya serahkan Bapak Ibu. 3 mobil saya terjual semua Bapak Ibu. Saya nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Tapi firman ini boleh menguatkan saya. Apakah saya tetap bisa teguh, tetap bisa berdiri? Apakah saya tetap bisa tidak goyah di masa yang sukar ini? Apakah saya tetap giat melayani Tuhan? Puji Tuhan Bapak Ibu, firman ini boleh menguatkan saya. Bahkan sampai saat ini saya bersama adik saya Pak Untung, sekalipun di masa yang sulit, saya tetap melayani Tuhan. Bahkan melayani online setiap hari Pak Untung jam 5. Setiap jam 5 mulai Senin sampai Minggu Bapak Ibu. Saya Senin sampai Sabtu Bapak Ibu. Melayani Tuhan setiap hari, setiap waktu. Rasanya sulit Bapak Ibu. Setiap pagi saya harus supir sendiri karena bayar supir sudah nggak kuat. Supir sendiri tiap hari ke Surah, tiap hari keliling pulang malam. Mau melayani, mau berkata-kata itu nggak mudah, rasanya sulit. Tapi saya mau tetap belajar seperti jemaat di Smyrna. Ya, tetap menjadi jemaat yang tetap setia sampai mati. Amin. Katakan sama-sama, tetap setia sampai mati. 1, 2, 3. Tetap setia sampai mati. Sekali lagi katakan, tetap setia sampai mati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mau Bapak Ibu? Jadilah jemaat yang setia sampai mati. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu supaya kita tetap gak bisa keluar ya? Oke ya, gak apa-apa. Bagaimana supaya kita tetap setia ya? Di saat yang sukar ini Bapak Ibu, kita juga mau belajar dari Raja Daud Bapak Ibu ya. Kita melihat Bapak Ibu ya, kitab Pemazmur ya, ditulis oleh Raja Daud sebelum dia menjadi raja Bapak Ibu. Waktu dia dalam kejaran oleh Saul Bapak Ibu. Apa yang terjadi waktu ya, Daud dikejar-kejar oleh Saul ya, dia akhirnya ketakutan, dia berlari Bapak Ibu. Sampailah dia di kota Gad Bapak Ibu ya. Kota Gad ini adalah kota musuh Bapak ya. Daud ini orang yang luar biasa, sering berperang ya, orang yang pemberani. Tapi waktu dia dikejar Saul, dia ketakutan mau dibunuh oleh Saul, dia berlari ke sana kemari. Orang dalam pengejaran itu hidupnya tidak tenang. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa Bapak. Setelah dia sampai di kota Gad Bapak, itu kota musuhnya. Dia sampailah di kota Gad, di situ kepada Raja Akis Bapak. Waktu dia sampai di kota Gad, dia mengalami ketakutan yang luar biasa Bapak. Bahkan di sini katakan di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 13 katakan, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menanti-nanti, demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Orang yang biasa berperang sudah mengalahkan berlaksa-laksa, itu orang yang punya keberanian. Tapi satu hal, waktu dia sampai di kota Gad, di sini katakan Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura menjadi orang gila. Dia menggores-goreskan pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut. Dan mengalami ketakutan Bapak Ibu, sampai pura-pura seperti orang gila Bapak Ibu. Menggores-goreskan tubuhnya, membiarkan air liurnya meleleh dalam hidupnya seperti orang gak waras Bapak Ibu. Apakah pagi hari ini engkau sudah mengalami ketakutan seperti itu Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu saat ini, rasanya begitu takut sekali sampai seperti orang gila Bapak Ibu. Tapi satu hal, bagaimana Daud boleh mengalami kemenangan? Bagaimana Daud tetap setia kepada Tuhan? Yaitu poin yang pertama Bapak Ibu ya, supaya kita tetap setia ya. Supaya kita tetap setia kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita tetap berdoa dan hidup dalam hadirat-Nya setiap waktu Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu? Berapa kali Bapak Ibu kita dengar kata doa? Sudah sering kali. Orang ngomong gampang Bapak Ibu. Ya kalau engkau punya masalah ya sudah berdoa aja. Ternyata Bapak Ibu yang saya alami Bapak Ibu, waktu saya menghadapi kesulitan, waktu saya menghadapi krisis Bapak Ibu, ternyata enggak mudah Bapak Ibu untuk saya berdoa.
Mau ngomong sama Tuhan aja rasanya sulit. Gak bisa berdoa, Bapak. Bahkan saya waktu terdampar COVID-19 pun di rumah sakit, Bapak Ibu, saya badannya saya rasanya sakit semua, nggak punya kekuatan, pegang HP aja nggak mau, Bapak Ibu. Istri saya sana loh baca-baca renungan, ngomong-ngomong sama teman-teman, sudah nggak mau. Rasanya badan itu sakit sekali, nafas saja sesak, Bapak Ibu. Berdoa aja sulit, Bapak Ibu. Orang cuma ngomong, ya kalau ada masalah berdoa aja, ternyata benar, Bapak Ibu. Untuk kita bisa tetap setia, untuk tetap menang di masa yang krisis ini, Bapak Ibu, langkah pertama yang dilakukan Daud, dia ketakutan, bahkan karena saya takut sekali, mengalami ketakutan sekali, sampai pura-pura menjadi orang yang tidak waras, seperti orang gila, bayangkan Bapak Ibu. Sudah mencapai titik terendah, Bapak Ibu. Tapi satu hal, Daud boleh mengalami kemenangan, Bapak Ibu. Yang dia lakukan, Bapak Ibu, dalam Mazmur 34. Ini kitab yang ditulis oleh Raja Daud waktu dia dalam kejaran oleh Saul. Dia dikejar-kejar mau dibunuh, sampailah dia di kota Gad dan dia ketakutan. Dia tuliskan dalam kitab Mazmur 34 ayat 5, katakan, aku berdoa kepada Tuhan, ia menjawab dan melepaskan aku dari segala ketakutan. Amin, Bapak Ibu. Kenapa Daud mengalami kemenangan, Bapak Ibu? Kenapa Daud mengalami kelepasan? Dia katakan, dia cuma berdoa datang kepada Tuhan. Bahkan dalam kitab Mazmur katakan, aku berdoa kepada Tuhan, ia akan melepaskan aku dari segala ketakutan. Amin, Bapak Ibu. Saat ini krisis apapun yang kau alami, Bapak Ibu, supaya engkau tetap setia di masa yang sukar, tetaplah berdoa seperti Raja Daud, Bapak Ibu. Waktu kita berdoa, Tuhan akan berikan kelepasan. Waktu kita berdoa, Tuhan berikan kemenangan. Waktu kita berdoa, Tuhan berikan pemulihan dalam hidup kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tetap berdoa dan tetap terus dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Berapa banyak waktu kita menghadapi masalah, Bapak Ibu, kita nggak bisa berdoa. Berdoa dan berdosa itu beda tipis, Bapak Ibu. Justru dalam kesulitan, seringkali kita tidak berdoa, tapi kita berdosa. Bila firman Tuhan pagi ini mengingatkan setiap kita untuk tetap bisa setia di masa yang sukar ini, tetaplah berdoa. Amin, Bapak Ibu. Saat engkau tidak bisa berdoa, itu adalah saat tepat untuk engkau berdoa. Setuju dengan saya, Bapak Ibu? Yang setuju katakan amin. Kita tetap berdoa dan terus dalam hadirat Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu. Kenapa kita berdoa, Bapak Ibu? Karena waktu kita berdoa, Bapak Ibu, yang saya alami, waktu saya berdoa, mata rohani saya terbuka, Bapak Ibu. Saya beberapa hari sudah nggak bisa buka kantor, Bapak Ibu. Kantor biasa tutup jam 5, tanya Robert seringkali. Robert jam 3 tutup, jam 1 tutup. Bayari orang sudah nggak bisa. Tapi waktu saya berdoa, Bapak Ibu, mata hati saya terbuka. Bahwa saya punya Tuhan yang besar. Amin. Kita masih punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang lebih besar dari masalah kita, yang lebih besar dari ketakutan kita. Yang semua setuju katakan amin. Percaya pagi hari ini, Bapak Ibu, kita masih punya Tuhan yang besar. Amin. Bahkan pujian tadi yang disampaikan oleh Bu Esther boleh menguatkan saya. Pujian ini mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Pagi hari ini kita masih punya Tuhan yang besar. Setiap saya lemah, setiap saya nggak punya kekuatan, selalu saya angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita terus tetap berdoa, tetap terus dalam hadirat Tuhan. Kita melihat, Bapak Ibu, Raja Daud, dia tetap berdoa, tetap dalam hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur 34, Bapak Ibu, di sini katakan apa yang dilakukan Daud waktu dia dalam ketakutan sekali,
waktu dia mulai berputus asa, waktu dia menghadapi maut. Di dalam Mazmur 34 katakan, Daud katakan dalam Mazmur 34 ayat 2 katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Waktu dia mengalami ketakutan, dia terus memuji Tuhan, dia terus memuliakan Tuhan. Bahkan ayat 35 ayat 5 katakan, aku telah mencari Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu. Waktu dia ketakutan, waktu dia menghadapi maut di kota musuh, dia lakukan tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap mencari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak waktu kita menghadapi kesulitan, menghadapi krisis, menghadapi tekanan, berapa banyak apa yang keluar dari ucapan kita? Bukan ucapan syukur, bukan puji-pujian, Bapak Ibu. Bukan memuliakan Tuhan. Ini yang saya alami, Bapak Ibu. Waktu saya menghadapi dalam tekanan yang begitu berat, Bapak Ibu. Seringkali kata-kata saya mengucapkan kata-kata yang tidak benar, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, di masa yang krisis ini, ucapkan kata-kata yang positif. Bukan kata-kata yang meruntuhkan, tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata pujian, kata-kata penyembahan, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Berapa minggu yang lalu, Bapak Ibu, anak saya diundang temannya ulang tahun. Dia nggak ngerti, diundang ikut aja, karena anak saya itu sulit untuk menolak kalau diajak temannya. Temannya ulang tahun, diajak temannya. Dia ngoplos minuman apa nggak tahu. Anak saya dikasih minum. Oh, partisipasi, ini ulang tahun. Puji Tuhan, Obed waktu itu bersama anak saya, dia bisa menolak. Enggak, aku nggak ikut, Obed. Tapi anak saya ini orangnya sungkanan. Ya, setahun sekali ulang tahun nggak apa-apa, partisipasi. Anak saya ikut, Bapak Ibu. Kasih minum, Bapak Ibu. Enggak, cuman satu seloki kecil. Anak saya mabuk, Bapak Ibu. Saya ngomong sama anak saya, papamu loh enggak punya apa-apa. Jangan buat malu papamu. Tapi seringkali dalam tekanan saya mengucapkan kata enggak benar. Minum sekali itu goblok, nak. Kalau kamu minum 2 kali itu lebih goblok. Kalau minum 3 kali kamu tuh nggak waras. Anak saya nice, dia kepahitan ngomong sama teman saya digoblok-goblokkan bapak saya. Seringkali dalam krisis yang keluar bukan ucapan syukur, bukan kata-kata yang memuliakan Tuhan, bukan kata-kata yang memuji Tuhan. Untuk kita bisa terus dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, biar kita seperti Daud, sekalipun dalam ketakutan seperti orang gila, dia tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap mencari Tuhan. Amin. Apakah pagi hari ini, Bapak Ibu, di saat krisis tekan dalam hidupmu, masih bisa keluar puji-pujian, ucapan syukur? Bahkan pujian ini boleh memberkati saya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin, Bapak Ibu. Biarlah di masa krisis ini mulutmu tetap penuh dengan pujian. Engkau tetap berdoa, tetap dalam hadirat Tuhan, supaya engkau tetap bisa setia sampai mati. Engkau tetap bisa berdiri teguh, engkau tetap tidak goyah, engkau tetap bisa giat dalam melayani Tuhan. Saya percaya jerih payahmu enggak pernah sia-sia. Saya lakukan Bapak ini. Sekalipun di masa sulit, saya lakukan, rasanya nggak bisa, rasanya sulit. Bahkan untuk saya berdiri tempat ini rasanya saya nggak bisa, nggak punya kekuatan. Tapi saya percaya firman Tuhan. Saya akan terus lakukan, saya akan terus katakan firman, saya ucapkan firman. Dan saya percaya apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan adalah isi hati Tuhan. Tidak pernah sia-sia dalam hidup saya, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu.
Waktu di masa sulit ini saya tetap melayani Tuhan, tetap melakukan kebenaran di mata Tuhan, Bapak Ibu. Mujizat terjadi setiap hari, Bapak Ibu. Waktu saya tidak bisa kerja, tiba-tiba Tuhan tolong kirim orang, Bapak Ibu. Ada orang tiba-tiba mau pinjam uang saya, sekalipun sore harus saya kembalikan. Seringkali saya masih bisa buka, walaupun cuma setengah hari, Bapak Ibu. Sekalipun mobil saya sudah saya jual, Bapak Ibu, waktu saya tetap melayani Tuhan, tetap mencintai Tuhan, Bapak Ibu. Ada teman-teman komunitas saya yang luar biasa, dia bisa pinjamkan mobilnya, bahkan katakan, dalam hidup saya, Bapak Ibu, saya nggak pernah meminta-minta, Bapak Ibu. Teman saya banyak yang tanya saya, "Sen, rekeningmu berapa?" Banyak orang yang mau ngasih uang saya. Saya katakan, terima kasih. Doakan saya supaya saya bisa bekerja. Teman saya luar biasa di Blitar katakan, saya dipanggil datang. Saya dikasih mobil, Bapak Ibu. Saya tetap bekerja, hanya kasihkan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Tetap cintai Tuhan. Tetap menjadi jemaat yang setia, Bapak Ibu. Sekalipun kau sulit. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, untuk kita tetap setia. Yang kedua, kita percaya penuh kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak, Bapak Ibu, seringkali kita percaya cuma setengah-setengah. Tapi biarlah malam hari ini kita belajar seperti jemaat di Smyrna, seperti Raja Daud, bahkan seperti Abraham dan Sarah, Bapak Ibu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Bapak Ibu. Usia Abraham sudah 100 tahun, sudah tua. Bahkan kandungan Sarah sudah tertutup, Bapak Ibu. Sesuatu yang sudah gak ada harapan, sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Tapi kenapa Abraham dan Sarah tetap setia, Bapak Ibu? Karena dia punya kepercayaan yang penuh, Bapak Ibu. Apakah di masa yang krisis ini, Bapak Ibu, engkau masih punya kepercayaan yang penuh, yang teguh kepada Tuhan, Bapak Ibu? Amin, Bapak Ibu. Percaya janji Tuhan, Bapak Ibu. Kita melihat, Bapak Ibu, next berikutnya di dalam Roma 4:13 katakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin. Biar di masa yang sukar ini kita tetap punya kepercayaan yang penuh, yang teguh, full heart kepada Tuhan. Amin. Sekalipun rasanya nggak mungkin, Bapak Ibu. Waktu saya nggak ada uang, nggak bisa buka kantor, Bapak Ibu. Tapi Tuhan minta saya percaya penuh. Saya sampai buka rekening saya, Bapak, ada 15.000, 30.000. Buka kantor 30.000, Bapak Ibu. Saya tanya sama istri saya, buka kantor nggak? Tetap buka. Jadi kalau ada orang jual tuh saya takut, Bapak Ibu, gemetar. Bisa bayarin nggak ini? Tapi Tuhan minta percaya penuh. Engkau punya iman di masa yang sukar ini, supaya engkau tetap bisa setia, Bapak Ibu. Next berikutnya, kenapa, Bapak Ibu, ya Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham, yang artinya bapak segala bangsa, dan Tuhan mengubah nama Sarai menjadi Sarah, yang artinya ibu bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Ternyata, Bapak Ibu, dalam Roma 10:8 katakan, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu, Bapak Ibu. Iman itu timbulnya pendengaran akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu kita perlu terus hidup dalam hadiratnya, ya, terus berdoa, hidup dalam firman, melakukan firman. Waktu Tuhan mengganti nama Abraham menjadi Abraham, nama Sarai menjadi Sarah, yang artinya bapak segala bangsa, itu teringat oleh Abraham. Karena apa yang kau ucapkan, apa yang kau katakan, itu yang kau imani, dan itu yang pasti terjadi. Haleluya. Itu diingatkan. Walaupun sudah 100 tahun, sudah tua, tapi kalau orang panggil bukan lagi Abraham, Sarai, enggak. Dulu orang kalau panggil Abraham, Sarai. Tapi sejak Tuhan mengganti namanya, Tuhan, orang-orang memanggil dia Abraham, Sarah, yang artinya bapak segala bangsa. Mana mungkin Tuhan, tapi waktu orang memanggil dia Abraham, waktu dia memanggil nama Sarah, di situ dia ingat nama yang diberikan Tuhan, janji yang diberikan Tuhan. Aku adalah bapak segala bangsa, aku adalah ibu segala bangsa. Itu yang diimani, itu yang dikatakan dia dalam hidupnya, dan itu terjadi, Bapak Ibu. Dia tetap setia, bahkan di dalam Roma 4 ayat yang ke-18 katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya.
Amin. Ayat yang ke-19 katakan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat buruk, sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahkan rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya, Bapak Ibu. Bahkan ayat yang 21 katakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin, Bapak Ibu. Pagi hari ini ya, Bapak Ibu, untuk kita tetap setia, Bapak Ibu, ada dua hal, Bapak Ibu. Tetap berdoa. Waktu engkau berdoa, Tuhan akan menjawab dan melepaskan engkau dari segala kesesakan, melepaskan engkau dari segala kesakitan. Tetap dalam hadirat Tuhan seperti Raja Daud, tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap mencari Tuhan. Daud mengalami kemenangan, Daud mengalami kekuatan. Bahkan yang kedua, kita tetap percaya penuh kepada Tuhan, seperti Abraham dan Sarah, Bapak Ibu. Di sini katakan, kita percaya penuh keyakinan seperti Abraham bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang sanggup menggenapi janjinya, yang sanggup melaksanakan apa yang ia janjikan dalam hidup kita. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kita semakin naik, hidup kita tidak pernah turun. Jadilah jemaat yang setia. Mari sama-sama kita berdiri, kita angkat pujian yang tadi disampaikan oleh Bu Esther, ya. Kekuatan di hidupku, haleluya. Bapak Ibu, banyak orang yang percaya, tapi di masa yang krisis ini, di masa sulit ini, Bapak Ibu, berapa banyak orang tidak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, lama-lama di dalamku. Haleluya. Angkat pujian ini. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami minta ibu-ibu saja angkat pujian ini dengan lembut, katakan kekuatan di hidupku. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, banyak orang mengalami kesulitan. Mungkin saat ini hidup mengalami kesulitan.
buat firman-Mu. Karena kami melihat keadaan dunia, kalau kami melihat keadaan hidup kami, jauh dari harapan. Jauh dan jauh dari harapan. Yang kami lihat adalah kesusahan. Yang kami lihat adalah masalah. Yang kami lihat adalah persoalan. Sehingga membuat kami tak berdaya Tuhan. Ada saat kami tidak mampu, tetapi kami tahu firman-Mu sudah memberikan kekuatan buat kami. Iman yang Engkau berikan buat kami memampukan kami. Kami menghadapi ini bukan dengan apa-apa, tetapi dengan iman. Iman yang kami miliki, iman yang kami punya, sehingga kami boleh tetap kuat menghadapi masalah dan persoalan. Menjadikan kami seperti jemaat di Smyrna, jemaat di Korintus, hidup kami hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Kita bersyukur dan terima kasih kita sudah diberkati Tuhan. Sesudah mulai bulan yang lalu 5 minggu kita tidak adakan ibadah. Dan gereja kita bersyukur sudah dimulai 90 tahun yang lalu lewat air mata. Kemudian Tuhan tolong, dan saya masih ingat sampai 4 tahun yang lalu dia jalan gereja ini luar biasa. Sampai kas gereja itu bisa 600 juta, ya, sampai bisa bangun gedung yang ada di belakang, ya. Dan inilah Tuhan bekerja. Tapi pas uangnya 600 juta itu tinggal berapa puluh juta, Covid datang, ya. Waktu Covid datang kami harus lockdown, ya. Tapi untung dengan sisa kas yang ada itu cukup, saudara-saudara. Sampai jalan terus, dan belum pernah terjadi sampai bulan yang lalu. Bulan yang lalu kita lockdown lagi. Dan kalau bulan-bulan sebelumnya meskipun sedikit terlambat, bayar listriknya, sedikit terlambat bayar, karena uang listrik kita hampir 6 juta saudara-saudara, ya. Ya, kadang denda 150 ya. Tapi bulan yang lalu itu puncaknya. Ya, kas hampir kosong, dan kami selalu berharap pas ibadah bulan itu selalu tertutup. Tahu-tahu enggak ada ibadah. Ya. Dan sungguh luar biasa, petugas PLN datang, dia bilang mau putusin. Wah, saya bilang ini Tuhan izinkan, ya. Tapi dengan kemurahan Tuhan, ya, 2-3 hari itu jemaat tergerak dan tertutup. Malahan bukan hanya itu, ya. Saya ingat ada hamba Tuhan di Kediri, puluhan hamba Tuhan Kediri, dengan uang yang lebih itu kami masih bisa beri sembako kepada satu wilayah di Kediri, beras, gula dan seterusnya. Dan kami sebelumnya sudah dibagi di sini. Tapi inilah pengalaman. Di saat kami tidak berdaya, di saat kami tidak mampu, Tuhan bekerja. Amin. Dan Tuhan bekerja sampai hari ini semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, hari ini siapapun, teman saya yang bukan mau bilang kaya, kayanya luar biasa, ya. Dia sampai kasih tahu, bantu doa, malah tolong jualkan apartemennya, usahanya, pekerjaannya. Saya nilai itu berapa puluh miliar, ya. Biasa dia setahun tuh boleh 7-8 bulan di luar negeri, ya. Tapi kemudian inilah dia. Tapi kemudian saya dengar dia pulih kembali, ya. Tapi pasti dia stres, pasti dia pernah susah. Dan inilah kita, ya. Di saat kita tidak berdaya, disitulah tangan Tuhan menolong kita. Asal kita mau jadi seperti jemaat Smyrna, tetap setia. Saya sudah mengunjungi Smyrna. Saya juga sudah mengunjungi satu tempat yang namanya Laodikia. Laodikia itu ada di Turki, ya. Dan waktu saya ke sana, ribuan orang ada di sana. Laodikia itu terkenal pantainya, ya. Pantainya itu, ya, air keluar di mana-mana, tidak panas, tidak dingin. Seperti Alkitab tuliskan, ya, aku mau kamu harus panas, jangan dingin, ya. Dan di Laodikia sekarang itu ada beberapa rumah sakit khusus penyakit kulit, ya, skincare, ya. Tapi Tuhan mau pakai kita, ya. Kalau Laodikia itu hanya tempat tamasya, Tuhan menjadikan kita seperti jemaat di Smyrna, ya. Dan ayat pokok kita
Jangan hendaklah kerajinan menjadi kendor. Kadang-kadang kita tidak mampu, kadang-kadang kita tidak berdaya. Seperti bulan yang lalu saya bilang, Tuhan mau 90 tahun belum pernah enggak bayar listrik. Enggak apa-apa buat kami pastorisi, kami Tuhan pasti tolong ya. Tapi bagaimana gereja ini kalau lampunya mati? Tapi Tuhan sudah menolong dan semua jalan baik. Dan kita lebih dikuatkan dengan firman Tuhan. Di saat susah sekalipun, di saat masalah sekalipun, tetap cinta Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dan kita bangkit berdiri. Dan persembahan sementara kita tidak jalankan, di luar sana ada meja, ada 2 kotak, saudara masukin di situ persembahan pertama dan persembahan yang kedua. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Indah rencanamu Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Kadang-kadang tidak mengerti, kadang-kadang tidak tahu. Kita sudah setia sama Tuhan, kita masih alami masalah. Kita masih alami persoalan. Tetapi di ujung itu ada mahkota. Indah rencanamu Di dalam hidupku. Mari, Pendeta Muda Robert, doa berkat. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Atas setiap rencana, setiap segala sesuatu yang Kau izinkan, biarlah kami tetap setia ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Haleluya, haleluya. Melalui firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan dalam hidup kami Tuhan, kami boleh melihat ya Tuhan bahwa rencana-Mu selalu indah Tuhan bagi kami semua yang mau tersetia dan taat di dalam Engkau Tuhan. Apapun keadaan kondisi yang kami alami Tuhan, kami percaya ada pertolongan daripada Engkau. Keyakinan kami hanya kepada Engkau Tuhan yang besar, teramat besar dalam hidup kami Tuhan, yang mampu memberikan kekuatan kami untuk melangkah menghadapi setiap kondisi dan situasi. Dan Tuhan tetap memberikan sukacita, Tuhan tetap memberikan damai, Tuhan tetap memberikan hikmat marifat untuk kami melangkah dengan benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Setiap jemaat yang ada, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong. Limpahkan damai sejahtera kekuatan dalam kehidupan mereka Tuhan. Di masa-masa yang berat ini kami percaya kuasa-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pun akan memberikan korban persembahan, kiranya kami memberikan korban persembahan kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami.
seberapa banyak yang kami bisa berikan. Kami percaya segala sesuatu itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu, bersama-sama kita pulang dengan penuh ucapan syukur, membawa damai sejahtera, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna daripada Kristus Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai sekarang, esok sampai kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, dan tetap didapati hidup kita yang setia dan taat akan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Haleluya.